Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adik Mesuji. Lepas masker jaga lega. Saat ini Mamang ada di rumah produksi dari Bolen Mesuji. Tahu orang Mesuji? Jika kamu tinggal di Mesuji atau kamu pernah ke Mesuji, kamu mesti cobain yang namanya Bolen Mesuji. Lokasinya pas di depan BNI Labasan Mesuji. Dan sekarang Mamang lagi ada di rumah produksi Bolen Mesuji. Foundernya atau ownernya adalah Idealti Ivana yang biasa dipanggil Bunda Dea. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Gimana sih dia membangun sebuah brand Bolen Mesuji? Kita cari tahu. Nah, di depan Mamang sudah ada Ibu Idealti Ivana. Kita panggilnya Bunda Dea atau Idealti? Bunda Dea. Bunda Dea. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat di tengah pandemi? Alhamdulillah. Tetap jaga jarak, kita memakai masker, Saya pakai face shield. Dan di depan kita sudah ada Bolen Mesuji. Yes. Boleh dimakan dong. Boleh dong. Sambil makan kita ngobrol-ngobrol Oke. tentang Itu tidurnya. bagaimana Bolen Mesuji berdiri. Karena begitu launching langsung viral nih Bolen Mesuji. Coba kita pengen tahu dulu sih seorang Idealti Ivana ini membangun Bolen Mesuji. Ya. Awalnya Bolen Mesuji itu tercipta karena terinspirasi dari orang-orang yang datang ke Mesuji dan ingin mencari oleh-oleh khas Mesuji. Mesuji sendiri kita tahu punya oleh-oleh yang sudah semua orang tahu, kerupuk, terus kemplang dan juga terasi ya. Dan lagi waktu itu ada seseorang tuh bertanya dengan saya, makanan khas Mesuji yang manis itu apa? Gitu. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk menciptakan sebuah brand gitu. Karena setiap orang yang datang ke suatu daerah pasti kan ingin dan akan merasa percaya diri bahwa oleh-oleh kalau misalkan di brand itu tertera daerah itu sendiri gitu kan. Makanya itu sebabnya juga saya kasih nama brandnya itu Bolen Mesuji seperti itu. Dan diterima oleh masyarakat luas ya. Nah, alhamdulillah. Untuk peredarannya sendiri seperti apa Bunda? Awalnya itu saya hanya sistem PO gitu ya. Oke, pesan dulu baru baru dapat barang. Made by order ya. Jadi setiap hari saya buat dalam skala kecil karena sistem PO itu tadi. Tapi karena lagi-lagi terinspirasi dari orang-orang yang menginginkan kemudahan untuk mendapatkan Bolen Mesuji, karena kebetulan memang rumah saya jauh dari jalan, agak masuk ke dalam, dan kita tuh selalu COD yang paling sering dilakukan itu di minimarket di depan itu, sehingga saya berpikir bahwa saya punya ingin punya outlet kecil supaya orang-orang jauh lebih mudah gitu. Saya pernah bilang sama suami gitu untuk buka toko kecil di pinggir jalan gitu. Tetapi dari hasil-hasil kita ngobrol itu, suami menginginkan bahwa saya tetap dengan hobi saya, yaitu memasak, dalam hal ini membuat bolen,
tapi juga tidak melupakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu gitu ya. Jadi saya tetap bisa membuat bolen dengan juga bisa melihat, memperhatikan apa sih namanya tumbuh kembang anak saya dan setiap waktunya. Jadi tidak melupakan peran sebagai seorang ibu, Ya. ibu rumah tangga. Sudah dia ini selain pelaku usaha, dia juga seorang ASN ya, Ya. ASN, kemudian ibu rumah tangga juga, dan sebagai dosen juga. Jadi benar-benar multitasking tadi dibilang. Bun, dengan sebuah bolen mesuji dengan trademarknya oleh-oleh khas mesuji, bagaimana respon masyarakat di masyarakat mesuji tentang hadirnya bolen mesuji ini? Apakah sudah bisa ikut pameran atau sudah bisa dibawa sebagai buah pangan ke provinsi lain yang jauh di sana gitu Bu? Ya. Respon masyarakat bagaimana Bu? Untuk mesuji itu sendiri ya, respon masyarakatnya itu sangat antusias sekali terhadap kehadiran bolen mesuji ya. Mereka bilang bahwa hadirnya bolen mesuji itu memberikan varian baru untuk kudapan ya. Kemudian untuk mengikuti event-event itu bolen mesuji udah sering mengikuti di acara-acara apa sih namanya, Belajar ya? Iya, belajar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu PKK, ibu Bayangkari, ibu Dharma Wanita gitu ya. Jadi sudah mengikuti itu. Dan untuk apa sih namanya, pemesanan dari luar kota itu ada yang paling jauh itu di Padang, Sumatera Barat. Wow, Sumatera Barat. Jadi sudah naik pesawat ke sana dong? Sudah, Luar biasa. Padang, Bandung, Majalengka ya. Tapi saat ini kesulitannya masih karena apa sih namanya, kadar apa sih nama expirednya itu ya, tidak tahan lama. Kemudian apa sih namanya, packagingnya memang tidak mungkin ya, masih minim ya. Karena kalau misalkan kita sediakan packaging yang khusus itu juga memakan biaya yang tidak murah gitu, mahal gitu. Berarti ketika bolen mesuji ini di-launching, ada peran pemerintah ya Bu dalam istilahnya membantu pelaku UMKM seperti Bunda Dea untuk bisa eksis tampil di garda terdepan dalam memajukan UMKM mesuji. Ya. Untuk peran pemerintah sendiri itu kan dari pemerintah daerah tentunya. Saya pernah sempat mempresentasikan bolen mesuji itu kepada Bapak Sapli PH sebagai Bapak Bupati Mesuji. Itu beliau sangat senang sekali, antusias ya, antusias, senang sekali ada pelaku UMKM muda seperti saya. Sebenarnya udah tua ya. Jadi saya bilang ke Bapak Sapli bahwa saya adalah pendatang di Mesuji. Saya bukan orang asli Mesuji. Tetapi dari awal kedatangan saya ke Mesuji ini membuat rasa cinta saya terhadap Mesuji itu menjadi-jadi setiap harinya gitu. Jadi dari bolen mesuji ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap mesuji, karena saya ingin bolen mesuji itu, dengan hadirnya bolen mesuji ada di hati masyarakat mesuji dan juga masyarakat luar gitu. Terbukti yaitu dari orang-orang yang datang itu Ibu Midarwati dari Pengadilan Agama Provinsi. Itu kalau beliau datang ke sini pasti telepon dulu, dia mau datang dalam Badan BPOM juga kalau mau datang ke sini ingat bolen mesuji. Itu berarti buktinya bahwa bolen, setiap mereka ingat mesuji, ingat bolen gitu kan. Trademarknya ada di mana ada mesuji, di situ ada bolennya ya. Nah, kita ini ada berapa rasa Bu? Kalau boleh tahu Bu, di bolen mesuji ini ada berapa rasa? Ya, untuk saat ini varian rasanya baru ada 4 ya. Ada coklat keju, ada bolen durian, bolen tiramisu, bolen coklat original. Nah,
kita tahu kalau yang nama orang awam tuh taunya kalau bolen itu dari Bandung. Betul. Ya, Betul. padahal itu salah. Setelah saya mempelajari, bolen itu bukan berasal dari Bandung, tapi makanan kudapan dari Belanda. Iya. Gitu. Cuma pertama kali Bandung nih, gitu ya, yang Karena banyak mengembangkan. orang Belanda mungkin di sana. Ya, terus kalau untuk bolen keju dan bolen original itu kan memang sudah ada rasanya, dan saya di sini mengembangkan sendiri bolen durian dan bolen tiramisu. Yang paling laris untuk dari 4 macam varian ini apa? Dari semua. Ya, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Yang paling top. Ya, yang paling best Top, seller the best seller. banget ini adalah bolen durian, ya. Harganya 50.000. Saat ini sih Tiap hari ada ya? kalau untuk bolen yang mana tuh? Durian ya, durian. Kalau bolen durian karena dia itu tidak tahan lama, jadi saya itu hanya membuatkan sedikit sekali, ya. Khusus untuk yang sudah order, tapi juga saya kadang suka membuatkan lebih, tapi itu hanya 2 piece saja. Karena bolen durian ini saya pernah makannya dan emang rasanya enak banget, dan itu tidak menggunakan kuah durian, tapi durian asli. Ya. Jadi no apa sih bahasanya kalau sintetis. Ya, Bukan durian kalau sintetis ya, atau bukan esen, bukan, tapi durian asli. Jadi tingkat tahan lamanya lebih cepat expirednya ya sebenarnya. Nah, kalau dari bolen kan kita tadi sudah bahas, Bun. Tapi Bunda tak bikin yang macam-macam lainnya, kue-kue lainnya kan tetap bikin dong. Karena dari awal saya tahu Bunda dia ini adalah seorang pengusaha kue tumpeng, dia jago banget. Nah, tapi yang lebih viral sebenarnya di bolen mesujinya, Bun. Tapi tidak meninggalkan kue dan lain-lainnya kan? ya, tidak. Jadi makanya kenapa bolen mesuji itu ada di brandnya itu bolen mesuji dapur Bunda Dea, karena itu juga saya nggak mau meninggalkan yang namanya brand dapur Bunda Dea. Jadi kalau sekarang bolen mesuji itu jadi yang utama, tetapi juga saya tetap masih menerima orderan-orderan yang lain gitu ya. Ada nomor handphone yang bisa dihubungi? Ada di bawah ini. Berarti nanti kita tulis di description ya. Ah. Nomor telepon kalau misalnya kamu orang mesuji, mau order bolen mesuji, mau pesen kue-kue lain, hubungi langsung Bunda Dea. Rasanya top markotop. Bun, pertanyaan terakhir, Bun. Kesulitan terbesar dalam produksi sebuah bolen mesuji itu apa? Dari sisi packingnya kah? Dari segi bahan bakunya kah? Karena yang kita tahu mungkin agak susah ya untuk dapetin bahan baku dengan jarak tempuh mesuji kota, agak susah. Apakah itu jadi suatu kendala? Ya, pada awalnya untuk mendapatkan bahan-bahan baku untuk pembuatan bolen mesuji ini memang saya harus merogoh kocek yang agak lumayan ya, karena untuk biaya ke luar mesuji yaitu di Bandar Lampung atau di Palembang gitu ya, sama aja jarak tempuhnya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan percepatan transportasi, jadi kita bisa titip travel atau juga ada supplier yang bisa mengadakan bahan baku itu, jadi sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah ya, dan bisa lebih menekan harga jual ya. Ya. Terakhir kata-kata buat pelaku usaha yang ingin berwirausaha dengan segala kesibukannya, ataupun bahkan untuk ibu rumah tangga yang ingin mencari penghasilan tambahan buat teman-teman yang ingin berusaha. Ya. Untuk teman-teman muda yang ingin memulai usaha, yang diperlukan yang utama yaitu keberanian. Yang pertama itu keberanian memulai dan juga keberanian menanggung resikonya. Jadi kita harus memiliki fighting spirit ya. Jadi kita harus punya semangat untuk bertarung, dan juga di era pandemi seperti ini termasuk masa-masa yang sulit ya. Tetapi di era krisis seperti ini, sikap kita itu menentukan masa depan kita ke depannya. Jadi kalau sikap kita itu positif dan optimis, insya Allah nanti kita jadi sukses. Tentunya kita juga harus kreatif lagi. Terima kasih Bunda Dea atas waktunya. Itu tadi pembicaraan singkat kita dengan Bunda Dea atau Ideal Rifana, founder dan owner dari oleh-oleh khas mesuji, yaitu bolen mesuji.
hal yang bisa kita petik dari seorang Gideonti Ivana adalah segala hal butuh proses untuk berjuang, dan semuanya dimulai dari kecil. Apapun hal kecil yang kita perjuangkan dan kita seriusi, suatu saat nanti akan menjadi besar. Adik Mesuji, bye bye. Makan bola dulu. Makasih ya Bun.